Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang Maha Esa. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di hari ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh salah satu rekan kita, yaitu Ibu Diana Lestari, dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini, Ibu-ibu, adapun agenda kita hari ini yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Diana. Langsung saja ke acara inti, kepada Ibu Diana Lestari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Huzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu semacam penyampaian ataupun presentasi yang akan kami sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan apa-apa yang telah kami dapatkan selama kami mengikuti pendidikan di guru penggerak. Nah, jadi ibu-ibu semua, di dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa teori yang telah kami dapatkan. Ya, yang pertama mengenai teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Inilah yang akan saya sampaikan nanti kepada ibu-ibu semuanya. Nah, di sini sebelum kita memasuki ke materinya, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah dengan memberikan hukuman kepada peserta didik dapat langsung menyelesaikan masalah kita, Bu? Misal anak kita ada di lapangan bermasalah, terus kita panggil langsung, kita beri hukuman. Kira-kira apakah masalahnya langsung selesai? Tidak, Bu, ya. Karena bisa saja nanti anaknya merasa kurang puas atau anaknya merasa dendam terhadap kita, ya Bu, ya. Kemudian, apakah dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak atau peserta didik dapat menjamin peserta didik tersebut akan berprestasi, Bu? Belum tentu, Bu, ya. Nah, kita berharap, oh kalau saya kasih hadiah sama anak ini pasti dia lebih semangat, pasti dia akan berhasil. Ternyata belum, Bu, ya. Nah, jadi, ini dia beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, berkebinekaan global, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan saya bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan, ya, Ibu, ya. Nah, di sini, Bu, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
samakan. Ada anak yang mungkin dia belajarnya dengan visual, ada yang harus dengan audio. Jadi kita selaku guru harus memahami karakter anak kita semua, Bu, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi di sini kita menganggap bahwa selama ini membuat anak itu merasa bersalah. Nah, jadi ternyata dengan kita membuat anak memiliki rasa bersalah itu tidak membuat karakter anak itu bagus, Bu. Misalkan ada suatu masalah di kelas, ada si Ali misalnya, dia tidak mau menulis. Nah, kemudian kita langsung gitu ya, tanpa menanyakan kepada anaknya sebenarnya masalah kamu kenapa, langsung kita menyalahkan anak tersebut sehingga dia merasa bersalah. Padahal mungkin dia punya alasan dibalik apa yang dia lakukan. Nah, makanya ini adalah salah satu miskonsepsi yang terjadi saat ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya selama ini yang kita lakukan adalah kita menganggap hanya penguatan-penguatan positif itu bermanfaat kepada anak. Ternyata tidak, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Siapa orang dewasanya? Orang dewasanya adalah kita, ya, selaku guru. Kita memaksa anak, kamu harus disiplin, kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Nah, selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di dalam stimulus respon ini, yang pertama ini ada stimulus respon tentang dunia. Itu yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama, ya. Jadi menganggap semua anak itu sama. Nah, ternyata di teori kontrolnya itu realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Selama ini bukan kita di kelas ada anak kita 15 orang, semuanya kita samakan. Pokoknya harus sama semuanya. Kerjakan tugas harus sama selesainya. Kumpulnya pun harus sama. Padahal setiap anak-anak itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mungkin lambat, ada yang cepat, ya. Nah, kemudian di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara di dalam teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Salah satu contoh, misalnya kita mau menyuruh anak menggambar, silahkan membuat gambar. Gambarnya apa, Bu? Anak-anak suka nanya gitu, Bu, ya. Buat aja gambar pemandangan, semuanya harus pemandangan. Padahal mungkin anak itu pinginnya gambar laut, anak yang satu lagi pinginnya gambar buah-buahan, ada yang lagi pingin menggambar hewan misalnya. Jadi biarkanlah seharusnya anak itu berekspresi sesuai apa yang mereka inginkan. Seperti itu, ya, Bu, ya. Kemudian di sini ada di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kan kita ingin orang lain berpandangan sama dengan kita, ya. Sementara yang harus kita lakukan di teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain itu. Kalau kita sudah memahami apa yang orang inginkan, otomatis kita bisa menyesuaikan
Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang tuh anak kita dia bertingkah yang aneh. Kita menganggap, kamu salah. Langsung kita katakan anak ini salah. Padahal setiap anak itu setiap melakukan tindakan, dia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita saja selaku guru harus memahami apa yang diinginkan oleh anak kita tersebut. Kemudian ada stimulus responnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang di teori kontrolnya. Selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi selama ini kan kita seperti itu ya. Kita kalau ada anak berbuat salah, langsung kita salah. Ya, kita paksa anak itu mengikuti peraturan kita. Padahal kita seharusnya memberikan pilihan-pilihan kepada anak tersebut. Kamu maunya seperti apa? Kamu maunya seperti apa? Biarkan anak itu yang mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Nah, kemudian di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, semuanya adalah pemenang. Nah, kita lanjut. Langsung ke kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, Bu? Kira-kira disiplin itu apa? Adanya aturan dalam satu sekolah, ada peraturan yang dibuat. Ya, peraturan yang dibuat di sekolah gitu ya. Dan tentunya harus ditaati oleh semua warga sekolah. Kita lihat di sini Bu ya, makna kata disiplin. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguhnya berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, jadi dalam disiplin positif itu kita tidak harus memberikan hukuman kepada anak, ya. Cuma ada salah satu alternatif yang kita berikan kepada anak itu sehingga orang lain akan patuh terhadap apa yang kita katakan. Kemudian di dalam disiplin positif itu, ya, kita sama-sama menyepakati. Sementara kalau di dalam kata disiplin banyak orang yang merasa tidak nyaman, betul nggak Bu? Misalkan kita supaya kita disiplin, kita harus seperti ini, seperti itu. Langsung kita katakan kepada anak. Kira-kira anaknya apakah merasa nyaman? Tidak nyaman ya Bu ya. Nah, makanya di sini ada namanya disiplin positif. Sehingga guru dan anak merasa nyaman melaksanakan disiplin ini. Tidak ada merasa terpaksa, tidak ada merasa tidak nyaman, seperti itu ya. Nah, ini dia disiplin positifnya, ya. Jadi disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada ancaman atau hukuman dan hadiah atau reward. Ternyata Bu ya, kita memberikan hukuman kepada anak itu tidak baik. Malah memberikan hadiah juga tidak baik. Selama ini kita pikir, oh kita kasih aja hadiah biar anak-anak semangat.
tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena mungkin ada anak yang kita kasih hadiah cuma satu. Nah, anak-anak yang lain akan berpengaruh. Mereka akan merasa tidak senang. Cuma satu orang yang dapat hadiah, saya tidak, seperti itu. Jadi akan terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam diri anak tersebut. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Nah, jadi itu dia Bu ya. Kita lanjut ke nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dalam disiplin positif tadi yang kita sepakati adalah antara anak dengan guru, bukan gurunya yang buat ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita terapkan? Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, sebagaimana kita ketahui dimensinya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ini ada Ibu Primary Program atau PDIP. Menurut Ibu, ya kebajikan-kebajikan yang ada itu adalah toleransi, ya, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh Ibu ya. Nah, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Di dalam life skill ini nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah life skill dari nilai-nilai kebajikan yang adanya ya. Jadi di antara kelima ini harus kita miliki. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar, kira-kira dari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada nggak yang ingin ditanyakan Bu? Ya, boleh Ibu Ijati. Ini sebelum kita ke nilai-nilai kebajikan ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu yang saya tanyakan untuk menjalankan disiplin positif tadi Bu ya di lingkungan sekolah. Yang saya tanyakan ini ketika kita melihat ada anak yang buang sampah sembarangan. Nah, dikatakanlah yang buang sampah ini 2 atau 3 orang anak. Nah, anak tersebut kita panggil, kita beri satu anak ini, mohon nak kamu ambil sampah satu orang sebanyak 5. Nah, setelah kamu ambil sampah, kamu tunjukkan sama ibu. Setelah itu buang sampah pada tempat yang sudah ada. Nah, apakah sewaktu kita menyuruh anak ini mengambil sampah sebanyak 5 itu, apakah disebut dengan hukuman? Nah, mohon Bu pencerahannya. Ya, baik Ibu ya. Nah, jadi di sini tadi kita bahas disiplin
disiplin positif. Nanti di materi terakhir ada namanya keyakinan kelas. Kalau di kelas nanti kita di kelas pembahasannya Bu ya. Tapi kalau misalkan untuk disiplin positifnya bisa di seluruh lingkungan sekolah. Nah, itulah tadi dia ada kesepakatan. Nah, bedanya tadi kalau peraturan itu kan kita yang tentukan. Sementara kalau disiplin positif ini kita sepakati bersama anak-anak. Nah, ketika kita sudah sepakat dengan anak-anak, tidak boleh ada yang buang sampah. Kalau ada yang buang sampah nanti akan ada harus memungut sampah sebanyak 10. Itu bukan hukuman tetapi konsekuensi yang dia lakukan. Karena anaknya sudah tahu bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Kecuali anaknya begitu masuk belum tahu ada konsekuensi apa, peraturan apa, tiba-tiba kamu buang sampah, silakan dibuang, kamu ambil sampah keliling lapangan harus sampai bersih. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau seandainya kita udah sepakat dengan anaknya konsekuensinya, itu tidak termasuk hukuman. Dan pasti anaknya juga mampu melakukan karena dia sudah sepakat. Seperti itu Bu ya. Nah, kemudian baru kita melanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Di dalam kebutuhan dasar manusia itu Bu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ternyata semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar, Bu. Nah, apa saja kebutuhan dasarnya? Ini dia 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya kita sebut dengan kebutuhan primer, Ibu ya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Ini yang memang sangat harus kita perlukan, kebutuhan utama kita, gitu ya. Kemudian ada namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak dia ingin diterima di dalam lingkungannya, kemudian ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar yang kedua. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang mungkin dikucilkan, dibully oleh teman-temannya, itu tidak boleh kita biarkan, Ibu ya, karena itu berpengaruh ke psikologi anak. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu adalah salah satu kebutuhan penguasaan. Kemudian ada satu lagi namanya kebebasan. Nah, dalam kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah salah satu kebutuhan kebebasan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar kesenangan. Nah, jadi setiap manusia itu, termasuk anak didik kita, harus mempunyai kebutuhan yang 5 ini. Kalau salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka mereka akan mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan yang 5 ini. Nah, kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam motivasi itu terbagi 2, ya. Ada namanya motivasi intrinsik, ada namanya motivasi ekstrinsik. Nah, apa bedanya? Kalau motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar. Itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kita anak-anak kita suruh coba
kita di kelas, siapa yang duluan mengerjakan, Ibu kasih hadiah. Jadi dia semangat mengerjakan soal atau tugas itu. Tapi bukan keinginan dari dalam dirinya, melainkan dia hanya ingin, oh biar dapat hadiah. Suatu hari nanti kalau kita nggak kasih hadiah, dia nggak mau mengerjakan lagi, Ibu ya. Nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu timbulnya dari dalam diri anak itu sendiri. Contoh, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi intrinsik ini tanpa ada paksaan, tanpa ada menghindari hukuman, akan dikerjakan memang dasarnya dari dalam diri, tergantung sesuai kesadaran kita, ya. Nah di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang ditanya sama Ibu Ijadi tadi. Apakah dia masuk ke hukuman atau ke konsekuensi? Nah, jadi apa perbedaannya? Coba kita lihat. Di dalam hukuman tidak terencana atau tiba-tiba saja terjadi. Nah, itu contohnya seperti itu tadi. Siapa yang nggak baris rapi, Ibu suruh maju ke depan. Itu tidak ada kita rencanakan sebelumnya. Langsung aja kita menunjuk anak yang melanggar, kita hukum di depan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan. Itu di dalam hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Nah, kemudian hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Contoh hukuman psikis apa, Bu? Misalkan ada anak yang melanggar, kemudian kita panggil dia, kita marahi di depan kawan-kawannya. Itu adalah salah satu hukuman yang berbentuk psikis. Nah, seharusnya bagaimana? Nah, seharusnya adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi sebelumnya kita dengan anak-anak didik kita sudah membuat kesepakatan, sudah kita rencanakan. Kalau nanti kamu melanggar ini, Ibu kasih konsekuensinya. Jadi anak itu sudah tahu, oh kalau saya hari ini nggak baris rapi, saya nanti akan kena seperti ini. Kalau saya hari ini melanggar pakaian, saya akan kena seperti ini. Anak itu sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan, itu Bu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dalam konsekuensi itu gurunya melakukan sesuai yang disepakati. Kita hanya sebagai memonitor saja seperti itu. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi ini, Bu, bukan kita yang menyelesaikan masalah itu, tetapi anak itu sendiri. Alternatifnya kita berikan kepada anak. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kalau selama ini, Bu, kita kan langsung memberikan hukuman kepada anak. Nah, tapi kalau di restitusi kita yang memberikan alternatif pilihannya, ya Nak Bu ya. Nanti di akhir ini akan saya berikan contoh video restitusinya. 5 posisi kontrol guru. Jadi Bu, kita sebagai guru ini ada posisi kontrol namanya. Jadi ada 5
Ibu harus memberitahu pada kamu selalu saja mengecewakan ibu, kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, itu adalah salah satu contoh guru yang membuat anak itu merasa bersalah. Atau nanti kita bilang sama anaknya, nah kamu mau gara-gara kamu ibu kena marah, ibu takut sama bapak kepala sekolah, ya, udah sering ibu bilang, tapi kamu masih mengecewakan ibu. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah, Bu. Jadi anaknya akan memikirkan ucapan kita, pasti dia akan merenungi, ternyata selama ini aku salah, gara-gara aku ibu guru kena marah, seperti itu ya, Bu ya. Kemudian, nah bagaimana kalau posisinya sebagai teman? Kita berteman dengan anak itu. Nah, ini kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ketika kita menjadi posisi sebagai teman, kita memaklumi kondisi anak itu. Nah, pasti nanti anaknya berpikir, kali ini aku berbuat salah, tapi ibuku nggak marah. Pasti sekali lagi dia akan berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Nah, bagaimana kalau posisi guru sebagai pemantau? Nah, ini adalah yang bisa kita lakukan kepada anak itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah contoh guru yang pemantau. Jadi kita ingatkan anak itu ke konsekuensi yang telah kita buat. Jadi kita tidak menghukum anak, tapi mengingatkan apa konsekuensi yang sudah pernah disepakati. Kemudian ke posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer apa yang bisa kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi di posisi manajer ini, Bu, kita menanya kepada anak apa yang akan dia lakukan karena dia berbuat salah. Kalau selama ini kita kan langsung, kenapa kamu melanggar aturan? Nah, seperti itu. Tapi kalau yang manajer, kita tanya ke anaknya, sekarang kamu kan sudah berbuat salah, kira-kira apa yang kamu lakukan? Pasti anak akan berpikir untuk melakukan tindakan selanjutnya itu bagaimana. Nah, sekarang Bu ya, saya mau bertanya Bu, kira-kira dari kelima posisi ini, posisi kontrol yang mana yang kita lakukan selama ini, Bu? Apakah kita menjadi manajer, menjadi teman, pemantau, atau penghukum? Hukum, Bu. Ya, jadi Bu-ibu ya, ternyata saya pribadi seperti itu, Bu. Selama ini saya berpikir, ya Allah, ternyata selama ini aku menjadi guru yang sangat kejam. Saya selalu menghukum anak-anak gitu. Ternyata tidak semua anak itu harus kita hukum. Kadang-kadang dia memiliki alasan. Jadi seharusnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, seperti itu ya. Nah, seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi apa yang kita jalankan? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Karena kita mengutarakan kepada anak, saya kecewa. Ibu kecewa kali dengan kamu hari ini. Nah, kenapa kamu begitu? Seperti itu ya. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kira-kira di posisi mana kita sebut sekarang, Bu? Memantau rasa bersalah. Iya, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah kamu ingat konsekuensi sebelumnya? Nah, itu adalah di posisi pemantau. Kita hanya mengingatkan, kan pernah konsekuensinya, gitu ya. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita nanya ke anaknya. Itu di posisi mana kita, Bu? Yang terakhir, Bu. Ya, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer itu kayak kita hanya mengarahkan anak aja gitu, Bu ya. Misalkan kemarin kita udah buat kesepakatan. Apa yang kamu lakukan setelah ini? Pastinya kita ingatkan lagi dia ke konsekuensi yang udah kita peraturan yang udah kita buat kesepakatan di awal tadi gitu ya. Kemudian ini, ayolah lakukan demi bapak ya, demi ibu ya, tolonglah ya. Gitu. Itu kira-kira di posisi mana, Bu? Iya, di posisi teman. Kalau kita nyuruh anak itu ya, nah tolonglah ibu, nak, tolong ya bantuin ibu. Pasti anak itu nggak mungkin, nggak mau lah Bu, nggak mungkin seperti itu kan. Pasti dia, ibu ini kayaknya mau minta bantu, tapi kita kayak teman dengan dia gitu ya.
tugas. Kamu pasti nggak Ibu kasih nilai kamu. Nah ini kira-kira kayak mana Ibu? Menghukum, Bu. Iya, ini posisi menghukum. Belum pernah ngerjain tugas anaknya udah kita bilang kalau tugasnya nggak dikerjakan, Ibu nggak kasih nilai. Padahal belum tentu juga anak itu nggak kerjakan. Cuma karena udah kita bilang gitu dia merasa tertekan Bu ya. Belum pernah kita kerjakan, udah bilang Ibu nggak dapat nilai. Padahal dia udah semangat tuh mengerjakan, gara-gara kita tekan akhirnya dia jadinya terpaksa mengerjakannya, ya. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki, Bu. Tapi yang penghukum sama pembuat rasa bersalah itu termasuk ke posisi kontrol yang negatif. Nah, mana posisi kontrol yang positif? Yaitu manajer, teman, dan pemantau, tuh ya. Nah, baru kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kok nggak kita buat aja peraturan kelas seperti itu? Itu kira-kira gimana tuh Bu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kok nggak peraturan gitu Bu? Kalau keyakinan mungkin anak-anak lebih bertanggung jawab, Bu. Iya, betul Bu. Kalau peraturan itu kesannya memaksa gitu Bu ya. Ya, jadi bahasanya itu lebih ke keyakinan, bukan ke peraturan, ya. Nah, jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan atau aturan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Keyakinan kelas mencakup nilai-nilai universal yang disepakati tanpa paksaan dan diyakini bersama untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah ini yang tadi Bu, kalau kita masuk ke dalam kelas, kita harus membuat keyakinan kelas dulu dengan siswa kita. Misalkan, nah kira-kira keyakinan kelas kita menurut kalian apa? Nah, apa yang akan disampaikan anak? Misalnya, kalau kamu nggak mengerjakan tugas Bu, kami nanti akan seperti ini. Nah itu dari anak timbul konsekuensinya. Kalau selama ini kan kita, kalau kalian nggak mengerjakan tugas itu, solo berdiri ke depan. Nah, langsung kita yang memberikan gitu ya. Itu namanya hukuman ya. Nah jadi kalau bisa dari sini ke depan kita merubah cara kita Bu ya. Kita buat dulu keyakinan kelas kita buat di dinding kelas kita masing-masing, langsung kita tempelkan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, jadi bersifat abstrak tanpa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat ya, mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah dan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi siapa saja orang yang membuat keyakinan kelas itu? Semua warga sekolah, baik guru, murid, kepala sekolah juga harus tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya seperti itu Bu ya. Nah, ini dia beda peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Apa perbedaannya? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Anak-anak, kalian siap belajar harus mengembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh peraturan. Lalu bagaimana
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Bagaimana keyakinan kelas yang kita buat? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi kita ajak anak-anak itu berkomitmen. Komitmen itu artinya kalau misalkan masuk jam 8 berarti anak-anaknya sebelum itu sudah sampai di sekolah, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, kan ada lagi kata negatifnya Bu ya, dilarang. Nah, sekarang kalau keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Jadi dia lebih ke hal yang positif. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini nilai kebajikan atau keyakinannya adalah kesehatan. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu dalam peraturan atau mengantri gitu ya. Tapi apa yang kita buat keyakinannya? Menghormati orang lain, kesabaran. Jadi anak-anak kita terapkan harus sabar, kawannya duluan gitu. Jadi anak-anak akan menerapkan kesabaran dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, itu peraturan. Tapi bagaimana dengan keyakinan? Kesehatan, keselamatan, kepedulian. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Nah, kita buat keyakinan, keselamatan, keamanan, kepedulian. Nah, jadi inilah perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, setelah kita menyepakati keyakinan kelas, ada namanya Bu ya, segitiga restitusi. Ini restitusi yang kita bahas tadi di awal. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Nah, jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Langkah itu namanya tahap-tahapan pada segitiga restitusi. Nah, di sini dijelaskan segitiga restitusi adalah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian pendekatan ini menerapkan pada pembelajaran dari kesalahan, bukan sekedar memberi hukuman. Kemudian suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah segitiga restitusi Bu ya. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ya Bu ya, kita langkah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi setiap ada anak yang bermasalah, jangan langsung kita salahkan dia, kita tekankan dia, tapi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita buat anak itu dari bersalah menjadi nggak bersalah. Misalkan dia melakukan kesalahan, entah kadang dia melanggar peraturan sekolah. Jadi kita stabilkan dulu. Oh, kamu kenapa melanggar hari ini? Ibu tahu kok kamu melanggar, pasti kamu punya alasan seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu, ya ibu tahu kamu pasti punya alasan. Nggak langsung kita marah anaknya. Kemudian menanyakan keyakinan Bu. Nah, setelah kita validasi tindakan anak tersebut, kita tanyakan kepada anaknya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Kenapa kamu melakukan pelanggaran? Keyakinan mana yang kamu langgar? Seperti itu. Pasti anaknya akan menjawab, oh saya pernah melanggar ini Bu. Setelah dia menjawab, dia merasa bersalah, kita tanyakan lagi, terus apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Pasti dia akan mencari solusi. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, jadi itu di restitusi, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, berfokus pada solusi. Yang kesembilan,
Misalkan ada anak satu berkelahi, pasti kawan yang lainnya memojokkan, ya kan Bu kan? Oh si Ali itu berkelahi Bu, pasti ada kawan langsung mengucilkan dia, memojokkan dia, gitu kan? Selain dia merasa bersalah, dia tertekan juga karena nggak dikawan dengan teman-temannya yang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk mengembalikan anak ini supaya dia diterima kembali oleh kawan-kawannya, seperti itu, ya? Nah, ini dia menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada segitiga restitusi tadi, ketika kita menstabilkan identitas, kita kembalikan anak-anak itu bahwa oh nggak apa-apa berbuat salah, itu adalah wajar. Ya, kata-kata yang kita gunakan Bu ya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Ibu tahu, Ibu juga pernah melakukan seperti yang kamu lakukan. Gitu. Kemudian Ibu tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi Ibu akan mencari solusi dari apa yang kamu lakukan. Ini adalah yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas. Pasti anaknya, oh saya udah salah, tapi Ibu tetap nggak marah sama saya, malah dia mau memperbaiki kesalahan saya. Pasti anaknya akan tertanam dalam dirinya Bu ya. Tapi kalau anaknya udah salah, langsung kita marah lagi, dia akan merasa semakin tertekan seperti itu ya. Kemudian, nah divalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan di validasi tindakan tadi? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, nah seperti itu. Kemudian, padahal kan kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kok cuma melakukan itu, gitu kan? Kemudian, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang membuatmu paling penting. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalkan anak ini kayaknya dia berkelahi, tapi dia berlindung dari dirinya, dia pukul kawannya seperti itu. Jadi kita menguatkan anak ini. Oh kamu pasti melakukan itu karena melindungi dirimu nak ya, seperti itu. Jadi kesannya anak ini ada pembelaan dalam dirinya ya. Nah, baru kita tanyakan keyakinannya. Baru kita kembali ke berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Jadi kita bawa anak ini biar dia sadar bahwa dia salah. Apa yang kita tanyakan kepada anak itu Bu? Apa keyakinan kelas kita nak? Nilai apa yang kelas kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Nah, itu kita tanyakan kepada anak itu. Kamu melanggar konsekuensi apa peraturan, bukan peraturan ya? Kamu melanggar keyakinan yang mana yang sudah kita sepakati? Nah, jadi dari dalam masalah ini pasti anaknya akan mencari solusi Bu dengan sendirinya. Salah satu kasus misalnya Bu ya, ada anak yang dia tidak memakai sepatu berwarna hitam misalnya. Jadi kita tanya, nah kamu kok hari ini nggak pakai sepatu warna hitam ya? Alasan dia pasti tanya ya. Jadi kita tanya dulu, nah Ibu tahu kamu pasti punya alasan. Keyakinan kelas kita apa? Gitu. Pasti dia akan mencari solusi. Atau saya pulang Bu, saya ganti Bu atau gimana? Tapi coba Bu ya, yang kita lakukan selama ini. Kamu kenapa nggak pakai sepatu berwarna hitam? Coba kamu lepas, nggak usah pakai sepatu sampai pulang. Nah itu yang sering kita lakukan ya Bu ya. Nah ternyata yang kita lakukan selama ini itu Bu, kalau dibilang salah mungkin kurang nyaman aja gitu Bu ya. Tidak nyaman bagi anak, kita juga merasa terbeban. Anak itu pasti ada dendam Bu dalam hatinya. Ibu itu tadi disuruhnya aku nggak sepatu, seharian aku nggak pakai sepatu gitu. Tidak ada ketenangan dalam diri anak itu bahwa ibu ini nggak sayang dia sama saya. Pasti kayak gitu dia mikirnya Bu ya. Tapi kalau dia kita bela, ternyata ibu ini sayang sama saya. Berarti aku nggak salah. Nanti mau berbuat salah dia langsung ingat, ibu tuh kemarin udah maafin aku, masa aku buat salah lagi. Jadi dengan sendirinya anak itu akan timbul motivasi intrinsik tadi, seperti itu Bu ya.
setelah kita tahu apa itu restitusi, apa itu konsekuensi, apa itu keyakinan kelas, jadi ini adalah contoh video tentang segitiga restitusi. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, jadi itu salah satu contoh video restitusinya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi yang kita lakukan. Di awal kita tanya dulu apa sih kesalahan anak itu, kemudian baru kita mengatakan kepada anak itu, ibu tahu kamu pasti mempunyai alasan untuk melakukan itu, kan seperti itu. Nah, jadi anaknya pasti dia akan merasa tertekan. Kalau seandainya langsung kita marah, kamu kenapa marah-marah di kelas? Nggak tahu peraturan kita, langsung dengan wajah biasanya kita dengan wajah yang samar gitu bukan, marah. Nah, jadi pasti dalam dirinya itu ibu ini ngerinya kejamnya gitu. Pasti nanti masuk sekali lagi dia akan merasa nggak nyaman dengan kita. Nah, tapi kalau kita dengan sedikit restitusi, dengan kelembutan, pasti anaknya akan menghargai kita, kemudian anaknya akan merasa nyaman. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi sebagai penutup saya sedikit menyampaikan dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Nah, jadi ternyata Ibu ya, disiplin positif ini sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah, dan ternyata di dalam budaya positif itu kalau kita terapkan ke anak-anak, anak-anak pun merasa senang. Jujur saya pribadi baru di pendidikan guru penggerak ini saya dapatkan. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu juga. Jadi kami akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, semoga ke depan kita bersama-sama bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Ibu Jamila mungkin ada yang ingin ditanyakan, atau Ibu Jakia? Ya, ada yang bertanya? Oh iya, Ibu Jakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu, saya ingin bertanya, ketika saya di dalam kelas, ketika
ketika pembelajaran berlangsung, kadang-kadang anak-anak itu ada yang melakukan kesalahan-kesalahan kecil, misalkan ketika mereka mengerjakan tugas, kemudian mereka ada kebutuhan-kebutuhan kecil. Di sana pernah saya mengatakan begini, Bu, coba anak-anak, kan tadi ibu kasih tugas nih, kenapa masih ribut? Nah, bentangan itu apakah itu merupakan menghukum ataupun konsekuensi atau institusi? Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu sering terjadi ketika saya melakukan pembelajaran. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan pada kami, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Zakia. Jadi pertanyaannya tadi, kalau kita di kelas itu udah kita kasih tugas ke anak-anak, terus kita bilang jangan ribut ya. Jadi itu saya kira, Bu ya, setelah kita belajar tadi, anak-anak itu mempunyai kodrat ya yang berbeda-beda. Nah, kodrat itu ada dua, satu kodrat alam, satu kodrat zaman. Nah, setiap anak itu tidak sama. Ada anak yang ketika mengerjakan tugas dia harus ribut, tapi ributnya itu tidak ribut yang negatif ya, dalam hal yang positif. Dia mencari inspirasi dalam mengerjakan tugas itu. Kemudian ada anak yang ketika dia menjawab soal atau mengerjakan tugas harus gerak-gerak badannya dia, harus berputar ke sana kemari. Nah, kalau kita suruh semua anak itu duduk, diam, rapi, nggak boleh gerak-gerak mengerjakan tugas, saya rasa itu sudah masuk ke hukum anak kita ya. Bayangkan kita ini kerjakan soal, jangan bergerak, jangan ribut. Nah, harus selesai dalam 10 menit misalnya. Bayangkan perasaan anak itu bagaimana? Udah nggak bisa bergerak, nggak bisa ribut, gimana gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat ributnya itu yang bagaimana. Kalau dia ributnya mengganggu kawan, kalau dia ributnya lari untuk mengganggu teman-teman yang lain, itu kita ingatkan dia ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tapi kalau dia ributnya untuk mengerjakan tugas, dalam hal dia mencari ide, itulah namanya nanti pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Setiap anak itu harus berbeda-beda metode yang kita ajarkan. Tidak bisa kita itu harus menyuruh dia duduk, diam, seperti itu. Jadi seperti itu, Bu ya. Ya. Adakah pertanyaan yang lain lagi, Bu? Atau mungkin sudah jelas dari penyampaian tadi? Sudah, Bu ya. Jadi semoga ke depan kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif di sekolah SD Negeri 1 ini, Bu. Semoga tujuan kita bersama bisa tercapai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Ibu Hujaifah selaku moderator. Baik, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini dari penjabaran Ibu Diana dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat menerapkan hal-hal yang telah disampaikan tadi dengan tujuan supaya menciptakan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cukup sekian hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita terapkan dengan belajar bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon undur diri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
positif atau kita menerapkan budaya positif. Nanti kita akan ambil kesimpulan dari apa yang telah kita sepakati bersama-sama. Nah, akan Ibu bagikan kertas berwarna-warni ini. Silahkan kalian buat apa yang kira-kira ingin kalian sepakati di kelas sebagai salah satu keyakinan kelas kita. Kira-kira sudah paham? Sudah. Oh, sebelum Ibu bagikan, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak, Ibu bagikan kertasnya ya. Silahkan satu orang buat satu kesepakatan atau keyakinan yang mau dilakukan nanti di kelas kita ya. Ya. Ya, 3. Ini kita ganti ya warna kertasnya. Ya. Nah, oke, silahkan dibuat satu orang masing-masing satu. Ya, apakah sudah siap? Baik, kalau sudah siap, satu persatu maju ke depan, silahkan ditempelkan mulai dari Saskia, kemudian ke Kak Ina, ya. Ya, silahkan lanjut Abang Hafid. Nah, ya, silahkan Abang Firman terus bergiliran sampai ke belakang ya. Ya. Nah, Pak Bilkis maju terus. Ya, Mama Tiara. Maju terus. Kakak Nina. Lanjut, Bang Sahur. Ya, lanjut, Kak Uni. Ya, silakan Kakak Siska dan Kak Rodia tempelkan kertasnya ke depan. Oke ya. Nah, dari beberapa keyakinan yang sudah kita buat secara bersama-sama, Ibu akan bacakan ya keyakinan yang sudah kalian tuliskan di kertas yang berwarna-warni. Yang pertama ada disiplin berbicara ya ke bangku kawan. Misalkan ini maksudnya mungkin kalau kita mau pinjam sesuatu gitu ya sama kawan, kita harus disiplin. Itu yang maksudnya ya, tidak boleh ribut mungkin ya. Kemudian tidak boleh makan di saat jam pelajaran ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, bagus ya. Kemudian tidak boleh makan dan minum saat belajar ya, ini sama tadi ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh ya, bagus. Nah, yang ini saat di kelas tidak boleh berbicara. Mungkin ketika belajar kita perlu menjelaskan, tidak boleh berbicara. Kemudian menjaga keamanan kelas ya, bagus juga nih ya. Kemudian tidak boleh memakai sepatu berwarna. Oh, ini peraturan sekolah kita kan sudah ada, berarti kita harus mentaati peraturan sekolah. Kemudian tidak bermain saat waktu pelajaran. Kemudian tidak boleh ribut. Ini menerapkan 5S ya, bagus sekali. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, santun. Kemudian satu lagi, sapa. Oh ya, balik tadi ya. Senyum, salam, sapa, sopan.
bersungguh-sungguh. Itu kalau kita buat bahasanya ke dalam budaya positif, kira-kira gimana? Ada yang bisa membuatkan kalimatnya? Coba dulu. Kalau misalkan kita lagi mengerjakan tugas, kita bersungguh-sungguh, tidak nyontek dari kawan. Berarti kita harus jujur dan belajar bersungguh-sungguh. Berarti di sini jujur dan belajar bersungguh-sungguh. Nah, sudah ada 3. Boleh kita tambahkan lagi? Tadi ada ini ya, menerapkan 5S. Ya. Menerapkan 5S. Apa itu 5S tadi? Senyum, kira-kira itu udah masuk ke sini ya? Kebersihan jujur tadi. Kalau yang ini ya, tidak boleh makan di saat jam pelajaran, kemudian masuk kelas tepat waktu itu, kira-kira apa? Bahasanya disiplin. Disiplin saat jam pelajaran atau disiplin waktu. Ya, kita buat di sini ya. Disiplin waktu. Nah, itu aja ya, cukup nggak? Cukup. Atau kalau sudah cukup, Ibu ulangi sekali lagi untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama, disiplin dalam berpakaian. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga,